single day. I'm gonna make something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sosiologi kelas 11. Materi kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Materi yang kita bahas dalam bab ini adalah identifikasi dan pencarian sumber permasalahan sosial, ragam permasalahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat, dan penanganan permasalahan sosial dalam masyarakat. Adapun kompetensi yang harus dikuasai adalah menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Identifikasi dan pencarian permasalahan sosial. Apa sih pengertian permasalahan sosial? Yang dimaksud dengan permasalahan sosial adalah realitas sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan tidak dikehendaki oleh masyarakat. Adapun ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial, yang pertama, terdapat kriteria utama. Suatu keadaan atau fenomena dikatakan sebagai masalah sosial jika terdapat dua kriteria, yaitu kriteria objektif, maksudnya parameter yang dianggap baku. Contoh, kependudukan, kelahiran. Kriteria yang kedua adalah kriteria subjektif. Maksudnya berdasarkan interpretasi masyarakat yang bersifat relatif. Ukuran sosiologis yang kedua adalah terdapat sumber masalah sosial. Sumber masalah sosial yang dimaksud adalah fenomena yang menyebabkan permasalahan sosial. Contoh, fenomena bencana alam seperti banjir, gempa. Pasti ada faktor atau sumber masalahnya. Ukuran sosiologis yang ketiga adalah terdapat pihak penentu terjadinya masalah sosial. Fenomena dikatakan sebagai permasalahan sosial jika dipengaruhi oleh beberapa pihak seperti pemerintah, tokoh masyarakat, dan badan-badan yang terkait. Ukuran sosiologis yang keempat itu adalah terdapat manifest social problem dan latent social problem. Maksud dari manifest social problem adalah masalah sosial yang terjadi karena ketidaksesuaian nilai dan norma, contohnya seperti penggunaan narkoba. Sedangkan latent social problem atau permasalahan sosial yang tidak disadari ada di dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat lebih memilih menggunakan mobil pribadi dibandingkan kendaraan umum. Padahal hal tersebut akan memunculkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, polusi udara, dan yang lainnya. Ukuran sosiologis yang kelima adalah terdapat perhatian masyarakat terhadap masalah sosial. Kadang gejala atau fenomena sosial tidak teridentifikasi sebagai permasalahan sosial dan tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Contohnya, peningkatan penebangan kayu berdampak banyak pohon yang ditebang, dan ada fenomena yang bukan permasalahan sosial kemudian teridentifikasi sebagai permasalahan sosial. Contohnya, penggunaan internet. Klasifikasi masalah sosial. Yang pertama, masalah sosial karena faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Yang kedua, masalah sosial karena faktor biologis berkaitan dengan gangguan kesehatan atau wabah penyakit. Yang ketiga, masalah sosial karena faktor psikologis berkaitan dengan pola pikir, kemauan, emosi, dan perilaku manusia. Yang terakhir atau yang keempat, masalah sosial karena faktor budaya bersumber dari faktor kebudayaan terkait dengan nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat. Partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan umum. Pengertian partikularisme kelompok adalah paham mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Dasar terbentuknya partikularisme kelompok adalah suatu kelompok lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan umum. Dampaknya menyebabkan disintegrasi, primordialisme, egoisitas kelompok, dan terabaikannya kepentingan publik. Ragam permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, korupsi. Yang keempat, kesenjangan sosial. Yang kelima, konflik sosial.
Yang keenam, disorganisasi keluarga. Yang ketujuh, masalah lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah permasalahan pelanggaran nilai. Permasalahan pelanggaran nilai dibagi menjadi prostitusi, delikuensi anak atau penyimpangan di kalangan anak, penyimpangan seksual, dan alkoholisme. Dampak permasalahan sosial bagi masyarakat. Ada peningkatan angka kriminalitas, terjadi disorganisasi sosial, terjadi keresahan dalam masyarakat, terjadi peningkatan kesenjangan sosial, dan peningkatan angka pengangguran. Penanganan permasalahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, upaya preventif. Fokusnya adalah pencegahan dan antisipasi. Upaya untuk yang dapat dilakukan, yang pertama, menanamkan ajaran agama, yang kedua, menerapkan etika sosial, dan yang ketiga, memberikan peranan sosial. Upaya yang kedua adalah upaya rehabilitasi. Fokusnya adalah untuk perbaikan kondisi dari yang tidak diharapkan menjadi kondisi sesuai harapan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara emergency dan sustainability. Upaya yang ketiga adalah upaya represif. Fokusnya adalah menegakkan hukum atau memberi sanksi kepada individu yang melanggar tata aturan. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara pemberian sanksi dan menjatuhkan hukuman. Upaya yang keempat adalah upaya koersif. Fokusnya adalah mengendalikan permasalahan sosial dengan cara kekerasan atau paksaan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara kompulsi atau paksaan terhadap orang agar taat atau patuh terhadap norma-norma yang berlaku, dan pervasi atau penanaman norma secara berulang-ulang. Upaya yang terakhir adalah upaya gabungan. Fokusnya adalah memadukan upaya preventif dan represif dalam mengatasi permasalahan sosial. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara mencegah dahulu munculnya permasalahan sosial, kemudian dilanjutkan mengatasi permasalahan yang telah terjadi di masyarakat. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.